Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Mang Harul. Nih, saya mau ngasih makan iguana. Ini teman-teman ini daun apa nih? Lihat, ada binatang. Ini habis dicuci dulu teman-teman. Nah, saya kasih makan iguana ini dari pertama punya itu, mau yang kecil mau yang besar, pakai juga daun ini teman-teman nih. Ini daun arbe. Maksudnya daun arbe ini. Ya. Arbe atau arben kalau di sini arbenya. Kan ada dua jenis murbe. Asalnya ya. Oh, kalau arben mah yang pokoknya buah seperti ini, bukan buahnya ya, pokoknya pohon seperti ini ada dua jenis. Ada arbe, ada murbe ya. Ada dua jenis pokoknya teman-teman. Kalau di sini, entah kalau di tempat kalian atau mungkin di tempat kalian namanya apa nih? Kayak gini nih daunnya, lihat. Tuh. Ini bagus banget menurut saya, bagus untuk iguana. Nggak pakai banget juga, nggak apa-apa lah. Yang penting gue deketin begitu ini, lihat. Dia udah nggak sabar banget. Wah, sampai keluar-luar, Cuk. Nih, lihat. Oh, dia doyan banget teman-teman nih. Oh, yang si itu tadi kenyangan merenya. Nih, ini dia masih lapar banget. Ini betinanya. Dan itu jantannya teman-teman yang sebelah. Yang sebelah yang di ujung maksud saya. Tuh yang di ujung itu jantannya. Dan ini betinanya nih. Oh, dia doyan banget loh daun ini. Setiap hari saya kasih teman-teman. Walaupun saya kasih kayak sayuran lain, misalkan dikasih kecambah atau toge, terus juga sosin yang hijau-hijau, tetap saya biasanya ngasih ini teman-teman. Bahkan dulu saya di sini nanam lah, kalian pun tahu. Nah di sini nih, di sini itu dia ada pohon arbe seperti ini. Kalau saya sih bilangnya arbe ya. Ada yang bilang murbe, ada juga arben, arbe, terus anggur apa itu pokoknya. Inilah namanya apa terserah kalian, kalau saya bilangnya arbe aja lah. Dia doyan banget tuh. Si betina ini dia ekornya tumpul teman-teman. Dia seperti ini dan anehnya tumbuhnya jelek banget. Tumbuhnya cuma segitu. Yuk, nih saya suapin coba. Ini doyan banget si betina ini teman-teman. Jantan pun sebetulnya doyan. Cuma jantan saya itu dia baru datang ke sini sekitar hanya semingguan. Duluan si betina ini sama si jantan. Itu bukan jantan yang saya upload pertama kali. Itu jantan baru teman-teman. Jantan yang kemarin yang pertama banget itu udah saya adopsikan pada orang lain. Kalau itu jantan baru. Sepertinya sih kalau nggak salah ini itu anakan saya waktu tahun 2020-an gitu. 2021, 2020 pokoknya lah. Nah itu si jantan itu kan dulu kawan saya dia ambil beberapa ekor. Dan sekarang masih ada di dia 6 ekor kalau nggak salah, 6 atau 4 ekor gitu. Dan dia salah satunya itu anakan dari kandang saya juga teman-teman nih. Yang ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak, soalnya di dia itu kemarin ada beberapa ekor, yang 2 ekor dari orang lain, sisanya itu anakan dari saya. Saya ambil jantan ini. Kalau saya lihat-lihat sih memang agak sedikit mirip sama si bapaknya yang dulu. Warnanya itu dia hijaunya nggak. Kalau ini kan dia cuma hijau aja itu, udah hijau lah pokoknya, sekedar hijau. Kalau si jantannya itu dia lumayan cakep teman-teman tuh. Warnanya dia punya granit-granit yang sangat unik sekali. Sayangnya dia nggak mau mendekat karena di sananya pun dia bukan iguana yang memang handelan. Kalau ini dia iguana handelan teman-teman nih. Ini iguana handelan itu dimainkan setiap hari lah pokoknya. Ini ekornya copot seperti ini pun ya karena mungkin karena tertarik juga, karena kan ini saya adopsinya dari orang-orang handelan, dari yang seneng banget ngehandle si hewan-hewannya teman-teman. Jadi yang handle pun itu anaknya pun dia seneng. Jadi mungkin ini ketarik sama anaknya entah gimana. Dan dalam banget sih ini ekornya tuh. Putusnya dalam banget. Tapi si iguana ini harusnya sih tumbuhnya sempurna. Kayak yang itu pun dia bekas putus juga katanya waktu kecilnya teman-teman. Kalau itu kena kandang. Karena dulu dia pas adopsi belum persiapan kandang. Di saya banyak sih dia langsung ngambil banyak. Jadi nggak ada persiapan gitu. Kandangnya hanya di soliter. Jadi kegencet-gencet kalau iguana di soliter. Kalau menurut saya sih iguana bagusnya mending kayak ram gini sih. Walaupun mau kecil mau gede, lihat dia sangat menikmatinya. Oh, sebetulnya saya udah nggak mau sih pelihara iguana. Cuman kemarin pas puasa itu kan ada yang nitip ya, jadi kok jadi pengen lagi gitu. Dan ini pun nggak terlalu yang bagus-bagus banget, cuma yang biasa-biasa. Tapi yang itu bagus sih menurut saya tuh. Dia mirip banget kayak bapaknya dulu. Bapaknya itu dia grand, tapi berubah warna. Ini belum begitu berubah warna teman-teman. Dia merahnya cuma baru bukan merah ya, jadi warnanya ya mau ke merah gitulah.
Jadi hijaunya nggak cuma hijau banget. Kayak gini kan, kalau ini kan cuma hijau banget gitu. Tapi kalau dikawinkan sama dia sih kayaknya anak-anaknya juga bagus. Dulu pun saya ngawinin ya sama betina yang hijau gini satu, terus yang hijau kayak gitu satu tuh. Hijaunya tapi anaknya alhamdulillah bagus-bagus teman-teman. Oh, dia kalau keganggu diam. Sepertinya jantan pun mau, cuman dia kayak nggak mau deket gitu. Tuh, kita kasih coba lempar. Tuh kan, noh kan. Tuh dia mau, cuman si jantan ini dia penakut sama manusia teman-teman, karena memang di kandang di sananya pun ya jarang jarang ketemu sama manusia sih. Jadi kandangnya di depan rumah, cuman rumahnya itu dipagar lagi teman-teman, jadi nggak ada yang bisa keluar masuk untuk melihat, karena kan itu privasi room ya. Wis, privasi room gaya. Lihat, pasti makan kan. Memang pada suka banget sih. Menurut saya iguana itu pada doyan banget nih. Kalau iguana di saya, entah kalau di orang lain nih. Kalau di tempat saya beberapa kali adopsi iguana, terus saya kasih si pohon ini nih, daun-daun pohon arbei ini, saya bilangnya arbei aja. Daun pohon arbei ini dia sangat suka banget teman-teman. Gak pernah nolak kalau dikasih arbei seperti ini teman-teman. Walaupun yang baru itu kan di sananya nggak pernah dikasih arbei deh kayaknya ya. Cuman di sini dia langsung doyan loh. Oh. Si posturnya ini dia nggak terlalu halus. Jadi untuk melawan Bladderstone atau biasa disebut BD ya, yang penyakit iguana di perut itu loh, yang gumpal itu apa sih namanya, Bladderstone kan ya. Nah ini untuk melawan itu lumayan sih. Oh, dia posturnya itu tekstur cok. Teksturnya itu dia kayak gimana ya, kasar-kasar lah, ada sedikit kasar-kasarnya. Oh, jadi bisa kayaknya untuk membantu yang Bladderstone mungkin ya. Kalau yang Bladderstone itu biasanya pakai daun apa sih Bang Kutu? Tahu nggak daun yang kasar itu? Daun mundi dia mah daun iya nih, daun pecah belingnya, kaca teh, ini sih kaca itu kasar banget. Nah, biasanya pakai daun itu, daun pecah belingnya namanya. Kalau di sini mah daun pecah beling. Mirip sih bentuknya, hampir mirip juga. Cuman teksturnya nggak sekasar daun pecah beling itu teman-teman. Ini kasar tapi masih bisa ditoleransi untuk makan setiap hari lah. Nggak terlalu kasar teman-teman. Tuh makan. Tuh iguana yang jantan sih masih malu-malu. Bukan malu sebetulnya, dia kalau kita tutup terus jauhin ya makan biasa. Dia kayak takut sama manusia gitu. Nggak dihandle juga di sananya. Kalau ini sih malah ngejar kan, tadi kalian pun lihat. Dia malah nyamperin karena memang mungkin dikasih makannya hand feeding terus teman-teman, pakai tangan terus mungkin di sananya. Oh, makan. Oh, lumayan loh ini, dia makan bisa sampai beberapa menit kalau kita tungguin sampai habis teman-teman. Oh, ini masih ada di wadahnya nih. Oh, saya biasanya cuci dulu tetap ya. Walaupun kelihatannya bersih, kita harus tetap cuci dulu teman-teman. Sayuran pasar pun kita harus cuci dulu, kayak kecamba pun kita cuci dulu. Sosin pun kita cuci dulu. Kalau engkol katanya jelek ya untuk iguana ya. Saya pun jarang banget ngasih engkol. Hampir gak pernah sih. Gak pernah saya kasih kol ya. Katanya sih jelek teman-teman kalau kol untuk iguana. Katanya. Dengar-dengar ya. Saya kurang mendalami juga untuk iguana. Oh. Doyan banget kan dia. Ini cakep loh warnanya. Kalau dia mendekat bisa kita review teman-teman. Cuman ini jauh, lihat deh. Saya ngambilnya pun susah. Ini kesana itu sekitar 2 meteran lebih. Jadi lumayan, kalau naik pun ribet lah. Sudah kita lihat dari jauh aja. Ini si biawak. Di bawahnya kandang biawak seperti ini. Dia pengen makan juga. Kayaknya udah lama nggak makan nih biawak. Dan biawak ini entah siapa namanya. Saya belum ada nama dari dulu teman-teman. Ada beberapa komen cuman kurang sreg aja. Udah gede dia teman-teman, biawak itu. Saya belum update lagi tentang biawak, nanti aja lah kalau udah punya pasangan, yaitu jantan. Dia udah minta kawin juga teman-teman. Nih, si ini pun dia kemarin yang kawin itu nih. Sebelumnya saya update si musang-musang ini kawin, cuman sekarang entah dia belum mengeluarkan lagi suara ngikik. Tapi ketika saya satukan dengan si jantannya ini, dia udah agak kayak sedikit nolak gitu. Nolak maksudnya mungkin dia hamil, mudah-mudahan dia hamil ya. Tapi kalau untuk nenek-neneknya sih belum betul-betul kelihatan banget. Wah, dia respon feed nggak bakal bener nih kalau dibuka teman-teman. Dan di sini pun ada lagi, ini betina dan ini jantan.
Ini betina yang dulu baru datang di kawan saya. Dari kawan saya dia agak sedikit kurus, di sini dia lumayan tuh. Lihat badannya sekarang, mantap kan? Perbedaan dengan pas pertama saya update. Dia kecil banget, kurus, dan sekarang kepalanya pun udah kelihatan gede. Pipi-pipinya cabi nggak nih? Cabi dong. Dan badannya pun, lihat, udah nggak kelihatan kurus banget kan? Ini udah lumayan gemuk. Dan itu tuh dia ini musang. Kemarin kan ada acara Musang Loper Majalengka dan saya beli beberapa kupon door prize dan saya dapat musang ini nih. Ini jantan teman-teman. Tuh jantan. Ini pun masih agak sedikit kurus. Kalau ini karek seminggu ternyata ya. Baru semingguan ya, lebih 10 harian loh. Dia masih agak kurus. Kalau yang ini nih, kalau peliharaan saya dia gemuk-gemuk teman-teman nih, lihat. Tuh. Gemuk-gemuk. Lihat tuh kan. Ini pun tadinya kurus, cuman di sini alhamdulillah bisa gemuk. Dan yang ini pun sama teman-teman agak sedikit kurus dan ini masih agak sedikit kurus banget menurut saya. Soalnya dia karena minta kawin juga kan, jadi nafsu makannya kurang kemarin-kemarin. Tapi nanti kalau dia udah stabil lagi, tapi nggak apa-apa lah, nggak stabil, hamil aja, hamil udah. Sehamil nampak. Kalau hamil juga dia makannya kurang begitu bagus teman-teman, nggak begitu banyak banget seperti normalnya. Nah ini kepalanya pun kemarin agak sedikit pitak, sekarang udah agak numbuh ya. Karena mungkin di sananya di kandang seperti bukan kandang seperti ini, kandang seperti ini. Kalau kandang seperti ini musang bisa dorong-dorong gitu tuh, jadi kepalanya kena teman-teman. It's iguana nih teman-teman tuh. Dia santai-santai. Mending tutup aja kali ya Bang Kutu ya. Tutup aja Bang Kutu. Mungkin dia nanti akan menikmatinya sampai habis teman-teman. Nah mungkin videonya segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum, sampurasun.